Timnas Indonesia akan kembali menunjukkan kualitasnya pada lanjutan laga di babak 8 besar Piala Asia U23 2024. Pada lanjutan fase gugur ini, Timnas Indonesia secara resmi akan berhadapan dengan Timnas Korea Selatan yang memiliki catatan yang sangat baik pada 3 pertandingan terakhir. Timnas Korea Selatan tercatat sebagai tim yang berhasil menjadi juara di grup B tanpa mendapatkan kebobolan satupun. Sementara Timnas Indonesia pada 3 laga terakhir sudah sempat kebobolan sebanyak 3 gol dari pertandingan mereka melawan Timnas Qatar dan juga Timnas Jordania. Ini tentu akan menjadi catatan yang cukup sulit mengingat Korea Selatan juga memiliki daftar pemain yang bagus dan mengerti cara mengaplikasikan taktik permainan di dalam lapangan. Akan tetapi kini Timnas Indonesia sedang berada pada performa terbaik mereka setelah berhasil menciptakan sejarah dengan lolos dari fase grup dan melaju ke babak 8 besar Piala Asia. Coach Sintayong dan anak asuhnya pun menegaskan bahwa mereka semua akan berusaha mati-matian untuk mencapai target selanjutnya, yaitu dengan masuk ke dalam putaran final Olimpiade Paris 2024. Bahkan Coach Sintayong juga mengatakan bahwa dirinya tetap akan berada di mode serius meskipun akan melawan tanah kelahirannya sendiri. Dengan kedalaman skuad yang dimiliki saat ini, tentu Timnas Indonesia memiliki peluang yang cukup besar untuk bisa memenangkan pertandingan dan melaju ke babak semifinal. Oleh karenanya, berikut ini merupakan kedalaman skuad yang saat ini dimiliki oleh Timnas Indonesia U23 dalam menatap laga keempat mereka di babak 8 besar melawan Timnas Korea Selatan pada pagelaran Piala Asia U23 2024. Coach Sintayong diprediksi akan kembali menggunakan formasi dengan memasang 3 pemain belakang, 4 pemain gelandang, dan 3 pemain penyerang. Dengan posisi kiper akan kembali diisi oleh Hernando Ari dari Persebaya Surabaya. Penampilannya yang sangat gemilang pada 3 laga terakhir di fase grup tentu menjadi alasan utama kenapa Coach Sintayong akan kembali memasang nama pemain di dalam skuad inti Timnas Indonesia. Hernando Ari menjadi benteng kokoh di bawah garis mistar gawang yang dapat menahan setiap gempuran dari penyerangan tim lawan. Sejauh ini Hernando hanya baru kemasukan 3 gol pada ajang ini, yang mana 2 gol dihasilkan pada laga pertama melawan Timnas Qatar dan 1 gol merupakan hasil dari gol bunuh diri yang dilakukan oleh Justin Hubner pada laga melawan Timnas Jordania. Akan tetapi sejauh ini performa dari Hernando sangatlah gemilang. Hal itu dapat dilihat dari statistik penyelamatan terbanyak yang selalu dia dapatkan pada setiap pertandingan. Sehingga sudah tentu pada laga melawan Timnas Korea Selatan pada Jumat dini hari, nama dari sang pemain akan mengisi kembali posisi penjaga gawang utama dari Timnas Indonesia. Sementara itu untuk opsi pengganti tentu nama Adi Satrio akan dimasukkan jika terdapat hal yang berada di luar perkiraan pemain dan tim pelatih. Pemain asal PSIS Semarang juga sudah mendapatkan kesempatan jam terbang saat melawan Timnas Jordania. Dan meskipun masuk melalui bangku cadangan, Adi Satrio dapat menunjukkan kualitas yang sangat baik dan tidak memiliki perbedaan yang signifikan terhadap performa Hernando Ari yang cukup gemilang. Sementara itu untuk posisi pemain belakang Timnas Indonesia, Coach Sintayong berkemungkinan besar akan kembali masang nama-nama seperti Justin Hubner, Rizky Ridho, dan juga Komang Teguh. Pada laga terakhir di fase grup melawan Timnas Jordania, nama ketiga pemain ini membuktikan bahwa mereka layak untuk bisa mengamankan posisi utama di dalam lapangan. Justin Hubner cukup tampil dominan pada sektor pertahanan Timnas Indonesia meskipun perannya kini tidak lagi melakukan pergerakan tanpa bola dan membantu penyerangan Timnas Indonesia. Sedangkan Rizky Ridho yang sebelumnya hanya berada di belakang garis pertahanan kini berperan sebagai pemain yang dapat melakukan pergerakan bebas untuk bisa membantu proses penciptaan gol. Seperti yang terjadi pada laga melawan Jordania di mana dirinya berhasil mencetakkan assist setelah melakukan pergerakan tanpa bola yang sangat baik. Dan terakhir, Komang Teguh juga terbilang sangatlah baik dalam melakukan positioning di dalam lapangan. Dirinya hampir selalu mendapatkan peluang ketika terjadi situasi bola mati, baik dari tendangan penjuru maupun lemparan jauh dari Arhan Pratama. Hal tersebut terlihat melalui proses penciptaan 2 gol yang telah dia catatkan di dalam pagelaran ini. Sayangnya untuk opsi pengganti di posisi bek murni skuad Garuda, Timnas Indonesia hanya memiliki 1 nama pemain cadangan yaitu Muhammad Ferrari. Dan tentu Muhammad Ferrari masih memiliki peluang untuk masuk ke dalam lapangan sejak menit awal pertandingan jika Komang Teguh dipersiapkan oleh Coach Sintayong untuk menambah amunisi penyerangan di babak kedua. Selanjutnya di posisi sayap kanan dan kiri pertahanan, Coach Sintayong tidak akan terlalu merubah formasi awal yang dia terapkan saat Timnas Indonesia berhasil menang telak atas Timnas Jordania. Pada sisi sayap kanan, Coach Sintayong akan memasang nama Fajar Faturrahman dari Borneo FC. Meskipun kemampuan penjagaan bola yang dia miliki masih terbilang sangat mentah, Fajar Faturrahman akan sangat membantu Timnas Indonesia untuk bisa memberikan peluang berbahaya dari sektor sayap pertahanan.
Selain itu, dirinya juga memiliki kecepatan dan juga koordinasi yang sangat baik dengan para pemain, sehingga dapat menjadi modal berharga yang dapat dia tonjolkan pada laga melawan timnas Korea Selatan. Dan pada sisi sayap kiri, Coach Sintayong 100% akan kembali memasang nama Pratama Arhana sebagai salah satu senjata utama yang sulit untuk dihindari oleh tim lawan. Pratama Arhan telah menunjukkan bahwa dirinya memanglah layak untuk selalu dimainkan oleh tim pelatih dan memberikan keunggulan bagi timnas Indonesia. Dan pada laga melawan timnas Korea Selatan, Pratama Arhan akan kembali membuktikan kelayakannya untuk bisa masuk sebagai pemain yang diperhitungkan. Sementara untuk opsi pengganti dari sisi sayap pertahanan, Coach Sintayong tentu telah menyiapkan dua nama seperti nama Donitri Pamungkas maupun Ilham Rio Fahmi. Keduanya akan menjadi kunci dari permainan dengan stamina yang prima pada pertengahan babak kedua ketika tim lawan sudah mulai merasa kelelahan. Pada posisi pemain gelandang, Coach Sintayong tentu akan menurunkan kombinasi apik yang baru saja dirinya racik pada pagelaran ini, yaitu dengan memasang dan memainkan nama Ivar Jenner dan juga Nathan John di waktu yang bersamaan. Kedua pemain ini dapat menjadi sosok gelandang tangguh yang dapat memainkan perannya dengan sangat baik selama 90 menit jalannya pertandingan. Hal tersebut telah terbukti pada laga terakhir kemarin melawan timnas Jordania. Ivar Jenner kini memiliki peran yang jauh lebih sentral dan tidak melakukan banyak pergerakan di tengah lapangan. Dirinya menjadi sosok pemain yang akan mengatur tempo jalannya pertandingan sekaligus menjadi penghubung yang sangat mendukung skema permainan dari skuad Garuda. Sedangkan Nathan John memiliki peran yang jauh lebih fleksibel dan dapat melakukan pergerakan yang lebih bebas selayaknya Marcelino Ferdinand. Nathan juga telah menunjukkan performa yang sangat maksimal dengan selalu mengejar bola dan memiliki kemampuan taktik yang sangat baik untuk bisa melancarkan skema penyerangan dari timnas Indonesia. Sedangkan untuk opsi pengganti dari dua nama pemain ini, Coach Sintayong telah menyiapkan nama Raihan Hanan maupun Arhan Fikri yang bisa mengisi pos tengah lapangan pada pertengahan babak kedua. Dan tentunya Coach Sintayong akan memasukkan dua nama pemain tersebut lebih dulu jika timnas Indonesia membutuhkan gol tambahan untuk mengunci kemenangan atas timnas Korea Selatan. Selanjutnya pada posisi pemain sayap penyerangan, Coach Sintayong berkemungkinan akan kembali memasukkan nama Witan Sulaiman sekaligus Marcelino Ferdinand sejak menit awal pertandingan. Nama kedua pemain ini menjadi nama yang sangat dominan dalam statistik permainan di laga terakhir mereka melawan timnas Jordania. Witan Sulaiman dan juga Marcelino Ferdinand sama-sama memiliki kontribusi pada 4 gol yang didapatkan oleh timnas Indonesia. Tentu dengan permainan Witan Sulaiman yang semakin membaik dan Marcelino Ferdinand yang mulai bisa belajar terkait taktik penyerangan. Ini akan menjadi modal yang sangat berharga bagi timnas Indonesia untuk bisa memberikan perlawanan yang cukup diperhitungkan pada laga melawan timnas Korea Selatan. Selain itu, Marcelino dan juga Witan Sulaiman sejauh ini menjadi nama pemain yang paling memiliki mentalitas terbaik di dalam skuad Garuda. Sehingga sudah tentu Coach Sintayong akan kembali memasang nama dua pemain ini untuk bisa mengisi kekosongan yang ada di sektor sayap penyerangan dari timnas Indonesia. Sementara itu untuk opsi pengganti dari dua pemain ini, Coach Sintayong masih menyimpan opsi dengan memasang nama Fajar Faturrahman dan juga Jim Clisroyer. Kedua nama pemain tersebut akan sangat berguna dalam pembangunan serangan cepat yang akan didapatkan oleh timnas Indonesia di dalam pertandingan. Dan yang terakhir pada posisi ujung tombak timnas Indonesia, Coach Sintayong kembali dipastikan akan memainkan nama Rafael Struijk dengan peran utamanya sebagai pemain penahan bola. Pada laga terakhir melawan timnas Jordania, Rafael Struijk berhasil menunjukkan perannya yang sangat maksimal dan menunjukkan kepada publik bahwa dirinya memiliki peran yang berbeda dengan striker lain yang dimiliki oleh timnas Indonesia. Peran dari pemain asal Adon Den Haag tersebut adalah untuk bisa menahan bola selama mungkin dan menarik para pemain lawan untuk bisa memberikan ruang bebas kepada pemain lain mengatur pergerakan tanpa bola dalam skema penyerangan. Hanya saja Rafael Struijk memang masih perlu mempertajam sentuhan akhir yang dia miliki agar bisa menjadi senjata mematikan bagi timnas Indonesia. Sedangkan untuk opsi pengganti dari Rafael Struijk, Coach Sintayong akan memasang nama Ramadan Sananta pada pertengahan babak kedua untuk memburu keunggulan lebih saat melawan timnas Korea Selatan. Kemampuan Ramadan Sananta dalam memposisikan diri akan menjadi modal berharga bagi dirinya untuk bisa mencetakkan gol ke gawang lawan. Itulah tadi merupakan kedalaman skuad yang saat ini dimiliki oleh timnas Indonesia U23 dalam menatap laga keempat mereka di babak 8 besar melawan timnas Korea Selatan pada pagelaran Piala Asia U23 2024. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar.